Baik, teman-teman warga kripto Indonesia, warga kripto plus 62 di mana Anda berada, jumpa lagi di channel dari blockchainmedia.id, yaitu WIB, waktunya investasi Bitcoin. Inilah episode terbaru. Setelah sebelumnya kita bincang-bincang dengan beberapa petinggi-petinggi crypto exchange Indonesia. Nah, kali ini tampil beda. Ini bukan bosnya crypto exchange, tapi saya lebih senang menyebutnya dia adalah pegiat kripto Indonesia. Sebelum dia di kripto, dia cukup tangguh, memakan asam dan garam dunia teknologi, banyak menulis buku dan menjadi pembicara terkait juga dengan teknologi informasi di beragam daerah. Jadi setelah pandemi, bukannya rezekinya semakin seret, justru semakin lancar karena sikap belajar dan sikap rasa ingin tahu. Siapa dia? Inilah Bang Ali Akbar. Ya. Halo, Halo Bang Ali, apa kabar? halo, sehat selalu kita, selalu sehat, hebat dan semangat jadi Ya, penebar manfaat, mantap. baik. Karena kalau sakit, kripto dijual sia-sia kan gitu. Iya benar. Jadi kita lebih baik sehat supaya kita bisa terus belajar, berkembang dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang kripto, khususnya tentang Bitcoin sebagai kripto nomor wahid di dunia. Baik, kita bincang-bincang sedikit. Aku ingin tahu dan masyarakat ingin tahu apa isi pikiran Bang Ali Akbar sebagai pegiat teknologi ini tentang Bitcoin. Kita nanti boleh ngomongin kripto yang berbeda, pun nanti kita bisa ngomong juga terkait dengan non-fungible token yang juga cukup hype, yang kata orang itu mirip-mirip ICO seperti zaman bahala. Baik, Asik. pertanyaan saya pertama. Anda kan dikenal sebagai tokoh ya yang sangat fokus di dunia teknologi informasi dan kini sangat aktif ya di dunia kripto, membincangkan soal Bitcoin. Kemudian terakhir sudah fokus juga di NFT karena sudah mulai merasuk di Indonesia. Tapi sebenarnya yang Anda lakukan selama beberapa tahun terakhir ini apa bidangnya sebenarnya? Jadi dari 2007 saya itu emang fokusnya ke dunia edukasi, bro. Jadi lebih ke edukasi. Jadi makanya tuh seneng bikin buku, baca-baca apa kayak ilmu-ilmu pengetahuan yang belum ada di Indonesia, itu hobinya begitu. Nah, makanya karena kita fokus di edukasi, kita mulai nulis buku, dan sekarang bukunya itu beberapa jadi materi-materi buat ngajar. Lama-lama seneng nulis, jadi karya, jadi buku, akhirnya dipakailah jadi silabus. Kemudian naik lagi jadi metodologi. Sekarang kita bikin satu metodologi namanya DIMA, Deko, Demi. Jadi 3 dunia digital, digital marketing, digital ekosistem, dan digital ekonomi. Itu yang biasanya 20 tahun ini kita jalanin. Nah, sederhananya biasanya tuh kalau orang ngomong mereka nyari rezeki di kekayaan finansial, kalau saya muter dikit, jadi kekayaan intelektual dulu, baru nanti masuk kekayaan finansial gitu. Makanya setelah nulis buku, banyak nih, bukunya udah 12 buku, 10 buku tentang Dima Dekodemi tadi, yang 2 buku tentang motivasi. Gitu, Tapi bro. lebih banyak core-nya di teknologi, di mana teknologi itu juga sebagai sebagai pemercepat untuk peningkatan ekonomi lah begitu ya kira-kira ya. Betul. Oke, Jadi termasuk di kripto juga. waktu dulu lulus komputer tuh udah cintanya dunia internet daripada duluan jurusan komputer akuntansi tuh. Tahun berapa itu? Tahun masuk lulus 98, terus lulus 2002, masuk dunia komputer akuntansi, nama jurusannya dulu, tapi ternyata lebih cinta dunia komputernya daripada akuntansinya. Itu kok jurusannya kok nggak nyambung gitu ya, komputer akuntansi. Ya, zaman itu, jadi dia katanya dulu pecahannya sistem informasi, tapi buat yang akunting gitu. Ya, dulu mungkin masih baru ya gitu ya. Masih baru. Jadi tahun itu memang masih baru, bahkan waktu masuk ke dunia universitas, Budi Luhur itu kemudian blend lagi, jurusan itu dihilangin. Iya, dulu kan juga ingat pada masa itu kan kita sama-sama ingat internet juga masih
Ah, Sekarang ya kan, saya di Medan aja masih di rental itu. Tahun 2000-an tuh. ya sekarang kan tanggal 6 kemarin, 6 Agustus 2022 ini sudah 30 tahun nih usianya internet. Nah, itu. Pertama kali dibikin itu internet, sekarang udah umurnya 30 tahun. Makanya kemarin di NFT dijual kan codingnya gitu. Iya, iya, World Wide Web Eh, kan oleh tim Berners-Lee itu. iya, Tim Berners-Lee luar biasa kan. Iya, iya, iya. Nah, secara umum, Bang Ali melihat kripto ini seperti apa ya? Ya, kan kita kan udah bermacam ragam kan, ada yang ICO, ada yang futures market, kemudian sudah ada model apa namanya ETF sebentar lagi di Amerika Serikat yang sudah didahului dari Kanada. Secara umum, apa kripto dari pandangan seorang Bang Ali? Oke, saya ajak mundur dulu. Saya selalu ngajakin murid-murid saya tuh tangannya begini nih, Bro. Jadi teknologi, inovasi, profesi, gitu ya. Jadi waktu orang mengenal dunia teknologi internet, jadi di sebelah kanan kita namanya internet nih. Di sebelah kiri namanya blockchain, ya teknologi internet, teknologi blockchain. Nanti teknologi internet melahirkan inovasi YouTube misalnya. Lalu YouTube melahirkan profesi YouTuber. Gitu ya. Ini kita tarik ke belakang dulu nih. Jadi sebelum masuk ke kriptonya kita memahami dulu konsep teknologi, inovasi, profesi. Di dunia blockchain lahir satu inovasi namanya Bitcoin kan. Nah, di dunia Bitcoin lahirlah 10 profesi baru tuh dari miner, trader, exchanger gitu. Nah, akhirnya ada satu inovasi di teknologi blockchain namanya kripto gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin hari ini kripto tuh apa di pandangan umumku cuma yang saat ini orang berpikir bahwa kripto itu cuma yang trading terus apa uang digital gitu ya, terus jadi aset di Indonesia. Padahal sebenarnya di balik itu kita punya kayak ini tuh gerakan dunia untuk lebih terbuka, transparan dan terpercaya, Bro. Iya, iya. Nah, sebenarnya tadi mungkin sudah disinggung di awal tadi ya. Sebenarnya sejak kapan ya Bang Ali ini fokus di kripto gitu. Mungkin kan sebelum ada kripto itu kan ya bikin apa ya, mungkin buku-buku tentang teknologi internet lah gitu kan yang sudah umum. Ini tiba-tiba tenggelam di kripto ini sejak kapan, tahun berapa? Dan Jadi, kenapa dan dari mana, dari siapa? ya. Jadi dulu gini, kan kita kan dunianya digital marketing kan. Jadi dari 2007 itu udah ngajar-ngajar ilmu cara dapat uang dari Google Search gitu ya. Dulu disebutnya SEO istilahnya. Nah, ternyata dunia digital itu kan naik terus dari digital marketing naik ke digital ekosistem. Jadi orang pada bikin startup, pada jadi venture capital gitu ya. Itu namanya dunianya naik tuh dari Dima ke Deko. Digital marketing ke digital ekosistem. Ternyata di Deko nanti ada naik lagi ke Demi, digital ekonomi. Jadi waktu dulu orang taunya Ayah itu jualan seminar, training tentang SEO, lama nggak kedengeran, tau-tau loh kok Pak Ali sekarang ngomongin kripto gitu. Karena memang jalurnya Dima, Deko, dan Demi di digital ekonomi itulah ada blockchain. Seolah-olah nggak nyambung gitu ya orang melihat. Seolah-olah orang nggak tahu nggak nyambung, padahal gue tuh nyambung banget gitu ya kan. Justru selaras itu dengan konsep yang Bro sudah canangkan sebelumnya kan. Iya, betul. Jadi malah memang apa ya, istilahnya pas dilihat tuh, oh ini jadi master plan yang sangat bagus gitu, Dima, Deko, dan Demi. Karena kadang-kadang banyak orang misalnya mulai dari Demi Bro, dia belajarnya bikin kriptonya tapi lupa bahwa digital marketingnya juga penting gitu. Nah kalau di metodologi kami belajar dari digital marketing dulu supaya ntar ke Demi-nya lebih gampang gitu. Iya. Tahun berapa benar-benar mulai fokus? Mulai kenal itu 2011. Jadi waktu itu ada temen di grup ya, dulu kan masih pakai BlackBerry ya, kita bikin grup BlackBerry, developer, terus dia cerita tentang uang emas digital ya, emas digital apalagi ini gitu kan, belakangan disebut namanya BTC, Bitcoin gitu. Nah, itu 2011 di grup-grup yang ngegali-gali tentang developer. Nah, mulai fokusnya itu 2012. Jadi 2012. dari 2012 itu
mulai ada teman-teman ngajakin, ini yuk bro, apa namanya, jadi miner yuk, miner si Bitcoin ini. Apa itu miner Bitcoin gitu kan. Jadi waktu kenalan 2011, nah kemudian diceritain lah hal-hal seru tentang Bitcoin ini. Mulai nambang, kita jadi ceritanya patungan loh, 2015 itu kita patungan nambang, beli N-Miner S9. Zaman itu gue masih ngeliat datang gitu ya. Ini alat nambangnya bro gitu. Oh iya ini. Jadi dia nambang itu setiap 1000 hari 5 Bitcoin bro. Waktu itu kan masih berapa ya? 25 juta tuh Bitcoin ya, 25 juta, 60 juta gitu. Nah, N-Miner S9 kita tuh bergerak sampai akhirnya, ya kalau waktu itu kan masih belum tahu, gua apa namanya istilahnya resikonya gede nggak ya? Yaudah kita patungan doang tuh beli si N-Miner S9 itu. Jadi sempat menambang juga ya di awal. Sempat. Makanya udah habis terjual berarti. Termasuk mesinnya itu ya. Udah, termasuk mesinnya. Jadi berhenti nambang tahun berapa? Jadi 2017 kayak gue tuh diakuisisi. Jadi patunganku, karena waktu itu kan gede banget ya, 2017 tuh Desember 200 juta kan. Iya. Jadi kayak punya gue jual gitu, terus tadi teman-teman, ya di sini saya beli deh gitu. Wah, ya, udah hampir di harga puncak itu ya. Puncak, nggak tahu nih si di Maret kemarin 2020 itu 900 juta gitu ya udah. Tapi ya cukup lumayan dapetnya. Berarti dulu kenal dan tahu Bitcoin dari teman dan memang bro punya basis pemahaman tentang teknologi. Iya. Dan meminati itu, dan itu memang bro anggap itu sesuatu yang luar biasa teknologi itu kan begitu. Iya, karena waktu itu kan emas digital gitu loh, emasnya aja udah keren. Terus kita kan orang digital, gue lulusan komputer akuntansi tadi kan, sarjana komputer, itu kita tahu banget bahwa dunia digital lagi tumbuh sekali gitu. Baik. Kayak nggak yang ragu-ragu. Cuman memang nggak nyangka bakal segede gini ya. Itu cuma ikut yang emas digital nih kumpulin yuk gitu doang. Oke. Nah, secara prinsip seperti yang disebutkan Satoshi Nakamoto, Bitcoin adalah sistem uang elektronik peer-to-peer. Iya. Memang berdasarkan di sejumlah peraturan termasuk di Indonesia itu masuk dalam kategori komoditi, kemudian disebut sebagai aset kripto. Nah, Bitcoin sebagai uang elektronik, sebagai prinsip yang dituliskan oleh Satoshi Nakamoto, apa pendapat Anda? Apakah memang sesuai dengan konsep uang elektronik yang masa kini atau memang tidak memungkinkan sebagai alat pembayaran? Oke, ini seru nih. Kan uang demokratis yang pernah dimiliki oleh umat manusia gitu. Nah, makanya saya kalau ngajar di sesi-sesi digital ekonomi, saya selalu cerita bahwa mungkin banyak orang masih mandang Bitcoin itu kayak uang, ya. Terus lama-lama mereka akan sadar ini bukan cuma uang, ini aset gitu. Tapi tadi ternyata Bitcoin ini itu gerakan, bro. Jadi bukan sekedar nyimpen uang atau mengikat uang atau meningkatkan aset. Ini gerakan tentang keuangan yang lebih terbuka gitu. Makanya biasa saya tariknya tuh kayak gini. Ayo belajar Bitcoin tapi juga ngerti blockchain-nya. Jadi makanya supaya nggak nabrak-nabrak gitu. Makanya tadi banyak orang kalau misalnya fokusnya Bitcoin sebagai uang, ya dia akan merasa itu jadi alat pembayaran yang bagus. Waktu ngerasa Bitcoin cuma aset, mereka akan ngerasa ya udah bisa di tradingin gitu ya, bisa jadi kayak saham, properti dan emas gitu. Tapi kalau menjadi gerakan ini bakal lebih heboh lagi sebenarnya. Dan juga sudah menjadi ideologi ya, kalau setuju. Nah, ya kalau ketemu Bitcoin maksimalis kan tuh jadi ideologi buat mereka, pasang badan gitu. Iya, karena kan Bitcoin ini untuk kali pertama muncul dalam peradaban manusia gitu kan, karena sebelumnya konsep uang itu adalah dari negara kepada rakyat. Ini rakyat yang membuat uang sendiri dalam satu komunitas yang mereka sepakati. Oke, Bitcoin sebagai aset itu kita diakui di Indonesia, ya kan? Bagaimana Anda membandingkan imbal hasil Bitcoin walaupun harganya sangat volatil dibandingkan instrumen investasi lain misalnya emas ataupun saham? Apa menurut Bang Ali? Oke, jadi waktu nanti semua orang sadar bahwa Bitcoin itu sebuah gerakan gitu, ini asetnya jadi lebih
menarik bro, karena kita ngelihatnya bukan cuma jadi uang atau aset, terus dia jadi gerakan yang didukung oleh banyak orang kan, seluruh dunia sekarang ikutan gitu ya. Dulu Bitcoin mungkin orang taunya cuma jadi penjahat gitu kan, cuma buat jualan beli senjata gitu, bahkan narkoba dipakai di sana. Tapi sekarang enggak lah, negara aja udah mulai jadi Bitcoin country kan gitu. Iya. Kita inget zaman BlackBerry ya, zaman BlackBerry, kita Indonesia adalah BlackBerry country gitu kan. Betul. El Salvador udah jadi sekarang Bitcoin country gitu kan, makanya untuk kali pertama di dunia. di dunia. Nah, kita kan nggak tahu tinggal siapa yang ngekor gitu. Ya, ya. Nah, kalau emas kan ya bagi generasi di atas kita itu masih dianggap menarik gitu. Iya, iya. Oke lah, kita anggap berdua kita mewakili generasi milenial. Saya emas masih punya gitu kan. Mungkin bro juga masih punya emas. Walaupun emas warisan, kalau saya emas warisan nggak beli lagi gitu kan. Nah, emas masih beli bro atau bagaimana? Atau sudah mengurangi? Kurang bro ya. Jadi ya tadi ya, karena sifatnya udah susah dibawa-bawa gitu kan. Terus apa liquidity-nya juga ya oke lah, masih gampang gitu. Tapi sekarang itu emang lebih nyaman, udah ke Bitcoin semua, bahkan uang di tabungan tuh udah nggak ada bro, semuanya pindah jadi karena emas pun imbal hasilnya sangat kecil kan begitu ya. Iya aja kalau ngebandingin. Nah kan pernah baca tuh kan di blockchain media kan, bahwa ini aset yang tumbuh 10 tahun 9 juta %. Ya saya selalu kutip kalimat blockchain media itu kalau ngajar-ngajar, aset apa yang tumbuh sampai 9 juta % dalam 10 tahun? Ya, Bitcoin gitu. Hanya ada di Bitcoin gitu. Hanya ada di Bitcoin. Oke. Kalau saham bagaimana gitu? Ini masih apa ya? Ya kalau kita jurus investasi kan seperti yang saya pahami itu kan tidak boleh satu gitu kan. Harus beberapa supaya bisa menekan risiko di masa depan. Saham masih direkomendasikan nggak gitu, berbandingkan Bitcoin? Kalau personal ya, as a personal udah nggak juga. Bahkan juga. Ada muridku yang ceritanya dia tuh ngenalin trading ke trader saham. Pas diceritain trading di exchanger itu, crypto exchanger, si trading saham ini bilang, "Oh, ini sih surga banget gitu ya. Udah 24 jam gitu." Dia bilang, "Wah, gua tobat deh, pindah jadi sekarang." Jadi udah pindah ke kripto. Jadi sudah hijrah ke kripto gitu ya. Hijrah bersama-sama. Bahkan muridku tuh cerita waktu hijrah bersama-sama, kan dia dapat komisi afiliasi kan. Komisi afiliasi itu gede tiap hari gitu. Karena lumayan ternyata trader saham ini kalau pas pada tobat gitu, mereka bener-bener cuan maksimal lah kalau di sana. Oke, berarti ini sudah memang udah perubahan drastis sekali ya, karakter investasi masyarakat dengan hadirnya Bitcoin ini. Iya, makanya tadi ya kalau udah pada melek gitu ya, karena Bitcoin karena kripto bukan cuma Bitcoin kan, akhirnya tuh yang altcoin, bahkan yang miciner segala, kita disebut koin-koin yang micin-micin gitu, itu diburu juga. Jadi karena mereka sebenarnya jadi mau ngumpulin yang kecil supaya dapat Bitcoin juga gitu. Nah, sisipan sedikit nih bro. Bro sendiri model investasinya bagaimana di Bitcoin? Dollar cost averaging kah? Atau trading juga? Atau dua-duanya bagaimana? Sebenarnya to be honest, masuk ke dunia blockchain itu nggak di trading. Jadi waktu kenal Bitcoin dari mining kan. Jadi pertama kenalnya mining, nggak ke trading tuh bro. Memang hasilnya kemudian kita tradingin. Jadi kita sebutnya tuh banyak orang yang taunya cuma trading, akhirnya nggak tahu strategi lain. Nah kalau saya personal, kita dari mining ke trading, dari trading ke staking, dari staking nanti baru ke bidding, ke farming, ke minting segala nanti di NFT. Jadi orang-orang yang sekedar tahu Bitcoin buat trading itu kalau dia lagi rugi, lagi merah banget ya, blockbet gitu kan, itu dia pasti ngerasa dia rugi. Padahal kalau dia tahu ada strategi lain, nggak akan ada namanya istilah rugi di kripto itu. Iya. Dan juga memang setidaknya harus belajar juga technical analysis ya bro ya. Oh iya, kalau itu kan kalau misalnya dia memang suka trading gitu.
jaga lilin ya, jaga lilin ya. Jaga lilin gitu, kayak Jaga ngepet lilin. juga gitu, wajib. Tapi to be honest, kalau gara-gara dunia kripto itu dapat komisi-komisi afiliasi banyak, Iya. pengalaman pribadi malah jarang beli, bro. Jadi lebih kok kalau dapat komisi ya mulai dollar cost averaging, termasuk yang kalau tektok-tektokan pakai spot gitu ya, terus pakai futuresnya juga. Tapi akhirnya itu bukan jadi yang utama ternyata kalau pengalaman pribadi. Di mining juga kan banyak, bro. Jadi di tulisanku tuh ada yang kita sebut ada 8 strategi mining supaya dapat uang beli Bitcoin, supaya beli Bitcoin nggak dari dompet sendiri gitu. Yes. Jadi di earning kan ya? Di earning kan. Jadi ada 8 cara supaya orang tuh dapat uang, and then uangnya uang kripto apapun ya. Misalnya dia geomining, uang kriptonya misalnya XYO misalnya. Kemudian dia tradingin, dia dapetin Bitcoin. Jadi kita ngajarinnya supaya jangan beli Bitcoin dari uang di dompet gitu. Jadi kalau orang biasa bilang kalau beli Bitcoin dari uang dingin gitu ya. Kalau kita jangan, kita bilang enggak. Kita benar-benar Bitcoin dari hasil mining gitu. Iya. Karena ada juga teman-teman itu, uang saya sudah dingin om katanya, saya masukin ke kulkas katanya. Ya, nggak apa-apa, bagus juga itu gitu. Iya, karena katanya uang dingin itu uang yang dibiasain buat beli boba gitu kan. Iya. Nah, boba sudah dingin gitu. Iya, ini benar itu. Nah, spesifik ya, bro pribadi setuju juga dengan konsep investasi Bitcoin dengan cara dollar cost averaging ya. Karena tamu-tamu saya sebelumnya itu Ya, setiap pembicara masing-masing menyarankan dengan cara itu. Ya, salah satu strategi yang memang ngumpulin Bitcoin yang paling cerdas ya DCA gitu ya. Tapi tadi saya ingetin pola-pola itu kan jadi masih banyak nih pola yang lain gitu. Kita sebagai crypto enthusiast gitu ya jalanin semua pola. Dollar cost averaging buat kita juga asik banget. Kemarin ada muridku cerita, dia dapat komisi gede hari itu gara-gara Bitcoin naik mendadak. Jadi yang feature-feature tuh banyak yang kena kan? Iya. Waktu dia kena, wah dia bilang, saya baru bangun tidur pak, saya dapat komisi features tuh 3 juta, dia bilang, waduh, kok bisa? Iya, ternyata malam itu Bitcoin cut naik. Iya. DCA sangat bagus. Iya, DCA sangat bagus, tapi ada beragam cara untuk mendapatkan Bitcoin tanpa dari uang pribadi, tapi di-earningkan dari kripto lain, baik itu staking, lending, segala macam ya. Jadi kalau di mining doang, bro, di mining doang tuh kita cerita ke murid-murid tuh dia ada 8. Jadi ada social mining kan. Jadi kalau Twitternya bagus, postingnya cakep gitu ya, dapat komisi tuh. Suka dapat dari project-project blockchain yang ikutan social mining. DAO tuh ya. Terus ada geomining, sering jalan-jalan, kalau jalan pagi nyalain handphone, nambang kripto juga. Social mining, video mining, nonton video satu hari 20 video dapat juga kripto. Terus ada edu mining, jawab soal-soal. Terus kayak soal-soal buat CPNS gitu tuh, soal-soal kayak gitu tuh dapat uang. Video mining, edu mining, ada team mining. Team mining itu kita kayak bergerombol, berkelompok, nyelesain satu tugas, itu juga dapat kripto. Terus ada ya cloud mining standarnya. Ada yang terakhir yang lagi rame game mining ya. Banyak permainan play to earn gitu kan. Itu tuh yang bikin bisa beli Bitcoin nggak pakai dompet, uang dari dompet. Asik. Ya tapi yang pasti Bro Ali masih punya Bitcoin lah ya, aman ya. Alhamdulillah aman. Karena masuk ke dunia Deco, kita investasi jadi spray and pray ya. Kan kayak zaman misalnya si Gojek dulu masih kecil gitu valuasinya, kan pasti ada yang invest kan. Nah si investor tuh kan spray and pray. Gue invest ke 10 startup, siapa tahu satunya jadi unicorn gitu. Iya. Nanti kalau Bang Ali jual Bitcoin, kita sayang bahaya nih. Tiba-tiba turun semua. Saking pausnya itu kan. Well banget ya. Nah Bitcoin dulu kan gabungnya di komunitas Bitcoin maksimalis kan. Jadi
Kayak kita tuh nggak kenal shitcoin gitu. Tapi Iya, lama-lama iya, kesini iya. kan justru altcoin itu ngebantu Bitcoin lebih kuat ya. Iya, jadi memang banyak perubahan bro ya. Ini menarik juga soal apa membincangkan Bitcoin versus altcoin. Katakanlah Bitcoin dengan Dogecoin, katakanlah seperti itu. Dogecoin kan, Iya, Dogecoin tidak ada uh, pasokan maksimum, iya, unlimited. tapi unlimited, tapi tetap diapresiasi gitu kan karena ada faktor Elon, ada Iya. apa siapa namanya dari Dallas Maverick itu kan banyak tokoh-tokoh besar lah yang mendukung itu. Jadi faktor apa kelangkaan Bitcoin, tingkat kelangkaan koin ya, kripto itu tidak selalu menentukan sebenarnya. Jadi proyek-proyek blockchain yang akhirnya tumbuh memperbaiki Bitcoin dalam konsep teknis kan. Iya, Bitcoin yang lambat 10 menit gitu ya. Kemudian iya. lahirlah chain-chain yang luar biasa ya. Memperbaiki trilema Bitcoin, ada yang udah malah memperbaiki quadrilema Bitcoin gitu kan. Nah, ke sini kita harus tadi dulu masuk di komunitas blockchain maksimalis, nggak akan pernah mandang altcoin. Sekarang lihat project-project blockchain bagus-bagus, kuat-kuat, use Iya. case-nya menarik gitu ya, buat kita ya udah ngapain lagi idealis gitu. Iya, Terus iya. akhirnya kita invest tuh, jadi invest lah ke beberapa apa project-project blockchain yang chain-nya juga bagus-bagus. Iya, ini kan serupa seperti membandingkan antara Bitcoin dengan Ethereum, bro. Kan? Ya kan Bitcoin juga punya smart contract, tapi tidak selengkap yang dimiliki oleh Ya, Ethereum. Tapi kenapa lebih dihargai Bitcoin berbanding ETH kan begitu? Itu pertanyaan basic juga. Tapi itulah masing-masing punya keunggulan dan bagaimana kita bisa mengapresiasi use case-nya masing-masing kan begitu. Ya. To be honest, Aye malah kagak punya Ethereum. Kecuali punya. Serius? Serius lah. Iya, karena dari awal otaknya Bitcoin maksimalis. Oke. Jadi nggak pernah baca Ethereum, nggak pernah kayak nggak tertarik aja sedikit pun nggak ada yang kalau kangen-kangen gitu nggak kangen. Bitcoin banget. Iya. Nah, tapi memang apalagi waktu DeFi ya, waktu DeFi udah mulai luar biasa, ya kita harus tahu bahwa Ethereum powerful gitu. Mungkin karena ini sih, karena apa? The mother of all coin kan. Jadi Iya. ya udahlah Kita pun emaknya sudah aja kita terbawa nostalgia gitu kan. Bitcoin minded gitu ya. Saya juga hampir terjebak seperti itu pribadi. Oh, Nah, jadi sempat juga gitu ya. Jadi sekarang sudah tobat ya, sudah pegang Ethereum juga ya. masih gabung di komunitas maksimalis untuk tahu update gitu. Betul. Jadi kalau boleh tahu selain bro pegang Bitcoin apa kripto lain? Kripto lain disclaimer on dulu ya gitu. Iya. Jadi pegangnya Bitcoin, Chainlink karena Oracle-nya, Uniswap karena pertama-tamanya DeFi, ada Waves buat yang apa kita punya network di apa token-tokennya kreatornya pakai Waves. Terus Chainlink, Uni, Waves, toko kripto ya. TKO. Iya, punya anak itu wajib ya. Wajib ya, sama BNB paling. Iya. Ini juga menarik kalau kita sedikit membincangkan soal TKO bro ya. Ini agak nyerempet sedikit. Jadi kan mereka memang sedikit apa ya mencoba mencicipi ataupun membentuk lah ekosistem NFT di Indonesia lewat TKO. Kemudian mereka juga sudah combine dengan Binance itu. Sebenarnya NFT ini apa menariknya gitu? Karena kalau kita lihat kan kalau kita mencoba menjual NFT dalam bentuk ya katakanlah saya punya gambar, cuma gambar doang video, gitu ya. cuma gambar doang gitu kan. Kalau saya tidak seterkenal Luna Maya, siapa yang beli kan begitu. Belum tentu kalau kita ini video kita bikin NFT bro laku juga. Apa pendapat Mas Bro ini? Apa NFT? Apa perlunya gitu? Tadinya kukira juga NFT ini udah biasa aja gitu. Udah kayak paling juga kayak DeFi lah gitu atau kayak ICO zaman-zaman IEO, STO, IDO gitu sekarang yang lagi heboh gitu. Tapi ternyata tebakanku salah, bro. Jadi NFT ini ternyata bukan cuma sekedar jual karya yang satu dimensi gitu ya.
dia jadi udah lebih luar biasa lagi, udah ke 3 dimensi, bahkan udah ke multidimensi. Kita bilangnya kalau kita pernah, oh ada satu koin lagi bro, namanya mana, yang gue pegang juga tuh. Karena posisinya yang mana di Decentraland ya? Decentraland. Jadi Asik itu. teman-teman harus ngebayangin bahwa dunia masa depan itu ya Decentraland gitu. Mungkin kalau udah pernah nonton film yang Ready Player One, ya itu tuh dunia yang nanti masa Iya, depan dunia virtual ya gitu kan. virtual. Itulah Iya, kenapa iya. Facebook 5 tahun yang lalu udah mulai ngedeketin Oracle, Oculus, udah Iya, deketin Oculus, and then mereka pas. bikin Facebook Benar, Horizon benar. gitu ya. Nah, Hmm. NFT-nya udah nyemplung di situ semua ternyata. Nah, jadi waktu terkaanku, ini sih bakal biasa aja kok, NFT biasa aja kok, cuma kayak bikin gallery gitu. Ternyata enggak, bro. NFT Iya. itu kita di tulisanku tuh kita sebut ada 3 I, 1 D, 1 W kita sebutnya. Jadi INFT yang pertama itu intelligence. Jadi NFT karya NFT itu nanti udah jadi pinter gitu. Istilahnya tuh kalau misalnya ada wajah misalnya wajahnya Dikau bikin NFT deh. Tapi kalau ngelihat ada orang ngelihat fotomu gitu ya di NFT itu, kalau orang yang nonton ini senyum, si NFT-nya ikutan senyum, bro. Jadi itu intelligence ya. Ya, yang kedua namanya interaktif. Jadi game yang sekarang jadi game-game NFT ini yang play to earn, play for living gitu ya, itu NFT yang udah interaktif karena mainnya sekarang aksi yang heboh ya. Anakku 12 tahun main aksi udah jago banget gitu. Karena memang ya dunia mereka di masa depan kayak gitu. Terus yang ketiga adalah intelligent, interaktif sama investment. Nah, investment ini yang kemudian kita sering dengar ya bahwa satu tweet harganya berapa miliar, bahwa coding internet pertama Punya Jack Dorsey ya kan? iya, nah 3I itu yang membuat dunia NFT tidak seperti yang kubayangkan. Jadi nggak, wah salah gue ternyata tebakan gue gitu. Nah kemudian ada lagi yang DAO NFT itu juga lebih sadis lagi. Komunitas dikumpulin untuk kemudian sama-sama memverifikasi sebuah akun dan akhirnya dapat. Jadi udah kayak si mining. Jadi kayak Bitcoin kan kalau mining kita dapat fee minernya kan. Nah, DAO itu juga kayak gitu. Yang terakhir yang wearables, bro. Jadi NFT-nya beli topi gitu ya, beli kacamata, beli jaket bisa dipakein ke avatar kita di Decentraland. Nah, nanti kan dunia bertumbuh, Indonesia akan punya Decentraland sendiri yaitu. Oke. Belum lagi Tapi NFT saya tadi menarik itu. Iya. Jadi aku bisa membayangkan, aku tadi sesuai yang Mas Bro tadi sebut itu, yang soal Facebook ya sudah beli Oculus, dia akan kembangkan soal dunia 3 dimensi. Saya sudah baca itu 1 minggu lalu itu, persis seperti itu. Jadi ketika saya lihat itu, buset, ini NFT akan main di situ. Iya. Jadi ke depan orang pakai Oculus sudah lihat dunia 3 dimensi, katakanlah kota Medan, dia bikin satu gedung virtual di tengah kota Medan, dia jual sebagai NFT. Iya. Kan begitu. Betul. Tiap lantainya dia jual, tiap klasternya istilahnya kalau di dunia itu kan pixelnya itu dia jual gitu. Makanya kalau bahasa kita NFT yang nantinya masuk ke motor, misalnya kan sekarang motor udah mulai ada komputernya tuh. Kalau mobil kan Tesla udah ada komputernya, bahkan kita udah nonton bahwa pemilik Tesla udah nambang Bitcoin tuh di mobilnya gitu. Nah, motor-motor ke depan itu ya mereka akan NFT juga gara-gara motornya udah ada komputernya. Jadi gue lagi bokeh nih, jalan-jalan yuk ke Bogor gitu kan, dari Jakarta ke Bogor atau ke Bandung bolak-balik, pulang-pulang dapat uang kripto gara-gara NFT-nya udah di mining sekaligus gitu. Jadi bakal menggurita nih si NFT ini nih, sampai industri-industri bisnis-bisnis yang nggak kebayang tuh bisa NFT. Ya, tapi NFT di Indonesia ya untuk saat ini kemudian nanti di masa depan, apa yang pertama yang paling berpotensi untuk tumbuh untuk pertama kali dimasuki? Kalau kan gambar kan sudah banyak, kemudian video sudah banyak, kemudian kemarin ada anak-anak pembuat musik reggae, kemudian beatbox sudah menarik, komik komik juga di Medan. Saya ajak teman-teman di Gidoy untuk masuk ke situ. Nah, apakah di Indonesia sendiri NFT masuk dari sektor seni itu atau ada sektor lain misalnya? Oke. Kalau tadi
sedikit menyinggung toko kripto dengan toko mallnya yang akan dia launching di Agustus ini, itu mereka kayak bikin NFT yang kreatif. Jadi dunia fisiknya ada, NFT-nya ada gitu. Jadi itu dia dua dunia yang dia bangun. Tapi yang seru sebenarnya platform. Jadi kita nanti seorang artis niftis, kita sebutnya seorang artis niftis itu juga bukan cuma orang yang bikin karyanya, bro. Seorang digital marketer kayak Aye gitu ya, bisa aja minta bikinin gambar 3 dimensi, bayar 200.000, and then gue jual sebagai NFT jadi 2 juta. Bisa kayak gitu. Bukan karyaku gitu kan. Tapi yang seru adalah bagaimana nanti ada kreasi royalti, bro. Jadi platform NFT yang nggak ada royaltinya sama platform NFT yang ada royaltinya itu akan diminati. Karena konsep NFT yang ada royaltinya itu dia menggulung kan. Nah, kalau di komunitas itu ada salah satu yang kita ajarin mereka ke DaVinci Gallery, kalau kau pernah dengar, itu dia platform NFT yang menginjek unsur royalti. Jadi kalau misalnya kita punya gambar 3 dimensi gitu, kayak art gift gitu deh. Kita jual misalnya pakai harga 10-an. Terus gue yang beli nih 10-an ini. Terus gue jual 100-an misalnya. Nah, si pemilik karya ini masih dapat royaltinya. Karena berapapun dijual berkali-kali pun royaltinya tetap dapat dia. Nah, itu yang akan heboh di dunia NFT gitu. Karena kadang-kadang ada NFT yang ya kayak beli putus gitu aja gitu, nggak ada konsep royaltinya. Nah, itu PR tuh, bro. Iya, iya. Nah, kalau saya pribadi ya, dan beberapa teman-teman pengamat di Indonesia, melihat NFT ini, ya tadi sudah kita jelaskan secara singkat bahwasanya ini mirip-mirip ICO, ya, hype-nya sama seperti ICO, karena ada NFT yang sudah dijual dibajak, kan gitu kan, bajakannya lebih mahal daripada yang asli. Kemudian untuk melihat ini asli atau bagaimanapun kita tidak paham gitu kan, karena membuat NFT dengan gambar yang sama ataupun yang mirip, sama halnya semudah membuat token dalam tempo beberapa menit malah. Apa yang kita harapkan dari ini hype ini akan berakhir atau ini sedang hype, dan bagaimana kita bisa menyikapi itu? Oke. Tadi ya dengan karakteristik tiga NFT yang 3 it, 1D dan 1W itu, ini dunia NFT bergeraknya kayak saat ini sih masih kayak bola liar, bro. Jadi apapun orang bikin gitu, segambar 1 dimensi, foto 1 dimensi. Tapi kalau tadi bajak membajak, kayaknya kalau dia ditaruh di NFT yang benar, itu dia udah ada screening ya kan. Oh, ini udah pernah image ini, jadi kita pernah ngalamin juga tuh mau copy paste gitu ya, di blog karena pernah dibaca pernah image ini gitu. Yang tadi yang menyenangkan, yang menarik adalah konsep waktu dia jadi royalti. Nah, dunia NFT yang kebayang orang cuma galeri aja gitu ya, itu musnah tuh. Karena di dunia hari ini kan kita ada AR ya, augmented reality tuh. Yeah. Augmented reality, terus jadi VR, virtual reality, kemudian jadi mixed reality, MR. 3 ini menjadi extended reality. Nah, XR inilah yang nantinya kalau di NFT itu rich banget. Jadi dia misalnya beli karya lukis, misalnya ada satu virtual pelukis virtual yang namanya Ana ya. Ana itu kan kalau dia ngegambar pakai VR tuh hidup banget. Nah, itu kalau orang Indonesia banyak yang nantinya bikin kayak gitu, pembelinya itu bisa kayak masuk ke dalam lukisannya gitu. Nah, itu experience yang akhirnya akan membuat NFT tetap punya kekuatan, khususnya di Indonesia. Nah, hebohnya lagi di Indonesia itu, waktu setiap orang udah mulai, kalau bahasa kita tuh, setiap orang harus belajar minting. Seperti dia bikin website. Jadi kalau zaman dulu orang nggak bisa bikin website, and then dia belajar bikin website. Zaman sekarang kemudian bikin token gitu, and then dia bikin token creation, and then terakhir dia harus belajar minting. Bagaimana cara minting yang seru? Akhirnya ntar cari minting platform yang murah, yang gas fee-nya nggak luar biasa, yang dijualnya juga akhirnya nggak terlalu mahal gitu. Ya tadi buat orang-orang yang bukan kayak Luna Maya, apa yang bisa gue andelin? Tapi
ada cerita murid kita tuh dia kayak bikin gambar satu dimensi bro, cuma stick PS gitu, stick PS tapi ada logo BSC-nya, ada logo Bitcoin-nya, itu dijual 10 Harmony One, 100 Harmony One, banyak yang beli ternyata. Jadi makanya di kita tuh kita selalu bilang gini, jangan mikir waktu bikin NFT, waktu minting, jangan mikir apa ada yang beli, jangan. Mikirnya adalah kalau ada yang beli, gitu. Ya, artinya harus terus berkreasi gitu kan, bikin sebaik mungkin yang memang orang bisa nikmati kan. Sama kalau di cerita di kita ada satu teknologi kan namanya 360 ya. Kalau di dunia digital marketing kita dulu ada Maps Marketing. Dan Maps Marketing itu bikin foto 360 berapa titik lalu dijahit menjadi virtual tour. Nah, nanti virtual tour ini bisa masuk ke NFT. Jadi misalnya, oh siapa yang belum pernah naik gunung dari pos 1 ke pos 3, Gunung Bromo misalnya, atau Gunung Triple S lah, Sindoro, Sumbing. Nah, itu bisa jadi kreasi NFT yang, oh gue punya nih perjalanan dari pos 1 ke pos 3 di gunung ini milik gua gitu. Jadi bahkan kemarin waktu ada acara atau kripto bikin acara itu, orang Jepang itu malah dia beli anime gitu kan, karakter anime, dan bahkan dia langsung dijadiin handphonenya gitu, box handphonenya gitu. Itu seru banget. Dunia nyata jadi dunia maya gitu. Yang lebih sadis lagi nanti itu ini kan udah 3 dimensi. Nah, waktu 3 dimensi dia beli NFT 3 dimensi, dicetakin di 3 dimensinya lagi, udah jadi kepemilikannya. Sama kayak anak gue tadi yang 10 tahun nanya, ayah itu kan gampang, tinggal klik kanan save as gitu kan. Aku bilang memang kamu punya file, tapi kamu nggak punya kepemilikannya gitu. Di NFT ini kepemilikan itu yang luar biasa. Nah, baik ya, baik. Memang ini apapun ceritanya ini kan buatan manusia, ya kan. Mau NFT ataupun token-token yang sudah kita kenali kan. Karena kan yang paling penting bukan soal mudahnya membuat token. Kalau saya pribadi bro, lebih penting itu bagaimana cara marketingnya gitu. Ya. Karena itu yang lebih sulit daripada membuat produk. Saya sering banget begini. Semua orang relatif bisa membuat permen yang rasanya manis. Iya, setuju. Bikin kemasan yang unik. Tapi untuk memasarkan, promosi, distribusi, itu tidak semua orang punya kan gitu. Ya. Tidak bisa diciptakan itu. Kan begitu ya. Makanya bersyukurnya kita ya, pribadi pun aku bersyukur kenal dunia digital marketing dulu gitu. Jadi bikin sesuatu kan, bahasa kita tuh di dunia digital marketing kita jadi makelarin everything. Yes. Jadi betul itu setuju. Ya, gitu kan. Mau dari bisnis apa aja, zaman masih jadi SEO ya, bisa tuh 1 bulan ngebantuin 180 pedagang, pebisnis, pengusaha, 180 bro. Mereka rela membayar 1 juta tiap bulan supaya namanya di halaman 1 Google, kan gitu ya. Itu marketing, makelarin everything. Nah, ada gaya lagi yang namanya .commerce, sedot komisi. Jadi .com dia nggak punya produk, yang penting produk orang gue jualin, gue dapat komisi. Nah, waktu dunia marketing diasah pakai digital, murid-muridku jadi sadar ternyata iya bener ya. Pertama, kita nggak punya produk, ya kita nggak perlu punya produk gitu. Yang kedua, asal kita jago aja. Kalau di kita terlihat ditemukan di halaman 1 Google, karena waktu itu masih SEO ilmunya kan. Akhirnya ya udah, cuma orang tengah. Bahkan saya dulu bisa nyewain sepeda. Jadi zaman Car Free Day pertama kali di Jakarta 2009-2010, nyewain sepeda itu bisa 800 unit sehari bro. Wow. Di sisi kiri cuma minjem sepeda dari tukang sepeda bekas. Di sisi kanan ada bank yang mau bikin acara sepeda santai kan zaman itu ya. Udah minjem 45.000, nyewain 90.000 gitu. Jadi laba 50.000 satu sepeda tuh nikmat banget gitu. Dikali 800 unit tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu. Dan itu cuma tengah-tengah doang tuh. Nggak punya sepedanya, terus nggak nyelenggarain sepeda santainya, tapi hanya terlihat ditemukan di halaman 1 Google. Marketing, makelarin everything, itulah yang memang dibangun. Nah,
bikin token, ya nggak susah gitu kan. Sama kayak bikin website ya, sama kayak bikin akun Twitter kali gitu ya, cuman mesti bayar aja. Yes, yes. Nggak ada Yes, use case yang bagus, nggak bisa marketingin, nggak ngelola komunitas, ya sama juga bohong. Makanya memang Bitcoin adalah uang komunitas kan kalau bahasa bercandaannya gitu, karena emang kita yang akan ngegedein itu bersama. Jadi tanpa berarti tim marketing Bitcoin bagus dong ya? ya karena kita sendiri kan marketingnya kan. Jangan-jangan Satoshi sudah kita lihat setiap hari sebenarnya di internet dalam berita, cuman kita nggak tahu dia memang itu. Nggak tahu aja gitu ya. Dia memang orang jago marketing sebenarnya. Jangan-jangan memang dia basic marketing pas Satoshi ya? Bukan hanya Kalau sekedar batu-batunya ada teknologi. bunyi marketingnya. Oke bro, yang terakhir bro, ini pembicaraan kita nikmat sekali. Yang terakhir, ini Anda adalah seorang Bitcoiner, sudah agak tobat, dulu nggak suka altcoin, sekarang sudah beli macam-macam kripto yang tadi sudah disebutkan. Apa proyeksi Anda dari seorang Ali Akbar? Oke. Bagaimana harga Bitcoin ke depan? Ini kan sejak tanggal 20 Juli, ya kita sudah masuk support yang bagus, ini kita sudah menuju 50.000 nih pada hari Sabtu ini. Ke depan ini bagaimana? Kita masuk di 1 miliar rupiah tahun ini, atau kita perlu terpuruk lagi, atau masih kita tunggu setahun lagi? Waktu Bitcoin kemarin 800 juta, ada seorang ibu nanya sama saya, bro, Pak Ali, ini Bitcoin nih saya jadi pengen nih gitu ya. Terus beliau tanya, apakah nanti akan naik Pak? Saya bilang, Bitcoin ini menuju 1 miliar, ibu ini udah 800 juta gitu. Terus dia bilang, yaudah deh Pak, saya beliin deh gitu. Saya bilang, saya nggak mau titip beli begitu. Ibu bikin akun aja, transfer sendiri gitu. Dia bikin akun, ternyata terdapat sama KYC kan. Yeah. Akhirnya udah deh Pak, saya transfer ke Bapak aja, Bapak beliin, yang penting itu Bitcoin punya saya. Oke, saya bilang. Beli 800 juta waktu itu kan bro. Habis itu kan turun tuh. Ya, terkejut ya. Gitu dia. Hilang apa 70% kan waktu itu kan sempat bis. Terus dia tanya dong, Pak gimana? Katanya mau 1 miliar ya. Terus gue jelasin, Bu, sepanjang Bitcoin lahir sampai hari ini itu nggak ada yang namanya turun, grafiknya naik terus. Jadi jangka panjang naik. Betul. Jadi kita selalu bilang berpikir kalau ngomongin Bitcoin, berpikirnya harus jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih dari Bitcoin yang harganya 10 rupiah naik 100 dolar gitu ya, naik terus ke 2.000 dolar, sekarang 40 menuju 50.000 dolar, yang pernah 75.000. Itu karena orang makin sadar tadi bro, ini bukan cuma tentang uang, ini bukan cuma tentang aset, ini gerakan untuk menggunakan keuangan yang terbuka, transparan, dan terpercaya. Itu yang kekuatan blockchain kan. Nah, kalau orang udah pada sadar dan orang udah pada taubat gitu ya, oh iya bener juga ya, kenapa gue nggak punya Bitcoin? Nah, itulah yang nanti ngebawa orang punya Bitcoin. Setiap orang jadi punya Bitcoin, nilainya berapapun, akhirnya karena gerakan kesadaran inilah orang-orang jadi punya Bitcoin. Bahkan tadi zaman Satoshi cerita, satu orang 1 BTC gitu kan, makanya dia cuma cerita 21 juta. Yang seru adalah ini udah nggak ngomongin 1 miliar lagi bro, udah nggak bilang besok mau 1 miliar, udah nggak gitu, mau 10 miliar udah nggak gitu, karena udah yang punya Bitcoin, bercandaannya kan kemarin di grup tuh, iPhone itu jadi lebih murah ya kalau pemilik Bitcoin mandang gitu, tapi kalau yang punya uang biasa enggak, makin mahal. Betul. Nah itulah kenapa waktu setiap orang mulai sadar bahwa Bitcoin bukan sekedar uang, bukan sekedar aset, tapi sebuah gerakan kesadaran, akhirnya Bitcoin menguat dan tetap naik gitu. Jadi 1 miliar itu cuma sekedar waktu. Kayaknya tuh insya Allah udah deket-deket aja. Kalau di Desember tahun ini berapa perkiraan? Prediksi personal ya, karena kita biasalah Bitcoin itu kan kalau udah pernah ATH gitu kan, pasti ntar tembus ke situ lagi, gunung-gunungnya akan prediksiku sebelum Desember, karena biasanya kan setiap Desember tuh selalu ada peaknya gitu ya. Ya sebelum Desember udah mau tembus 1 miliar. Prediksi personalku, disclaimer, tetap terjaga. Asik. Baik bro, saya pikir kita nggak usah terlalu panjang karena kita memahami gimana pun kripto ini dari sudut
pandang Bang Ali Akbar ini sudah sangat menarik, akan lebih memperkaya hasanah kripto di Indonesia. Amin, 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 amin. Baik, Makasih terima banyak kesempatannya ya. kasih Bang Ali ya. Sama-sama bro, makasih banyak Sampai jumpa kesempatannya. lagi di semua lain. Makasih Blockchain Ya, Media, sampai keren. jumpa. Ya. Baik, itulah teman-teman. Cara pandang Bang Ali sangat berbeda. Dia memahami bahwasanya apapun ceritanya, kita lihat dari sudut pandang yang harus lebih kreatif, harus lebih komunikatif, ya, dan harus menjadi pembeda daripada yang lain. Dia melihat bahwasanya Bitcoin itu akan menjadi satu punggawa terdepan di kripto, termasuk altcoin yang mungkin menarik yang tadi disebut oleh Bang Ali, ya. Juga NFT akan menjadi satu penggerak ekonomi masa depan di Indonesia yang sangat unik dan terbuka, dan menjadi sebuah apa namanya, aspek yang harus disikapi oleh banyak pihak, termasuk itu seniman kah, aktor ataupun musisi. Baik, jumpa lagi nanti di episode mendatang dengan narasumber yang juga tak kalah menarik, tak kalah inspiratif. Sampai jumpa lagi di WIB, waktunya investasi Bitcoin. Sampai jumpa, Horas dari Medan.